والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاهتمام. والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أن تصلي على سيدنا محمد سيد الحياة الوجود وسباب الأرض لكل الموجود صلاة تثبت قلب الإيمان وتحبب له الآية وتفتح لي نور الجنة والنور النعيم والنور النظر إلى وجهه الكريم. خادم كرام para ulama khudil khusus bil maksus akhiril kiram Pak Ishaq yang kami muliakan dan kami taati, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa pula berjamaah di majelis ini, mudah-mudahan oleh Allah diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak masuk mudah-mudahan yakni meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Salatuhu wassalamuhu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni inna dina illallah al-Islam. Mengapa dalam kehidupan kita malam Jumat kita berkumpul di majelis ini? Karena ada asbab dalam kehidupan kita membaca surat Yasin dengan Al-Fatihah, khususan dengan sholawat. Maka ulama hadis mengatakan innal malaikata yatlubuna khilaqahu fa idza ataw alaihim wa afudihim thumma ra'idahum ila salat ila tabaraka wa ta'ala inna lillahi malaikata yatlubuna khilaqahu. Sungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mempunyai, yakni malaikat Allah yang berkeliling di dunia ini yang mencari hilafah-hilafah zikir. Orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka baca suratul Yasin, orang yang suka yang membaca selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat mendatangi, mengurumuni dalam salah satunya, memanggil malaikat yang lainnya ila tabaraka wa ta'ala ila sara'i. Maka malaikat yang lainnya menaiki ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ibadika, wahai Tuhanku, bahwasanya ada sekerumunan kelompok orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah yang dibacanya dalam berkelompok kita berkumpul ini? Bukannya kita berkumpul biasa dalam kehidupan kita ini, bukan kita berkumpul yang melihat bola, bukan, dalam kehidupan kita ini. Padahal kita yang berkumpul dalam kehidupan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, yakni berkumpul, yakni dengan adanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malaikat yang berkumpul kita dalam kehidupan kita ini malam ini. Kata malaikat, yakni orang yang berkumpul tadinya membaca surat Yasin. Apa membaca surat Yasin? Padahal surat Yasin itu dalam tafsir ba'dul mufassirin, sebagian ulama mengatakan surat itu diturunkan di Al-Makkiyah. Annal kuffara ala nabiy Rasulullah. Maka orang kafir itu tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui yakni kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana asbatu, kami akan menyaksikan diri sendiri
innalaka minal mursalin, sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi adalah surat Yasin. Apa dan banyak faedah-faedah yang ada di surat Yasin. Tatkala kita membaca malam ini, maka dari subuh kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita baca subuh, maka malam akan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam kita membaca surat Yasin, Allah taala selalu memaafkan kita walaupun kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untungnya kita membaca surat Yasin. Padahal surat Yasin kita sudah tahu, padahal itu surat Yasin qalban wal Qur'an, padahal hati Al-Quran itu adalah surat Yasin. Dalam ini kita membaca dengan surat Yasin. Tatkala ada orang meninggal membaca surat Yasin, bi'adadin bikulli harfin, satu huruf saja orang yang membaca surat Yasin maka pahalanya 10 kali. Satu bikulli harfin, satu saja orang membaca surat Yasin, Yasin dengan iya-nya satu huruf saja melakukan membaca surat Yasin, 10 malaikat akan datangnya. Sampai yang membaca kita wa ilaihi turja'un. Berapa ribu malaikat yang hadir di malam majlis ini, kalikan saja, saya tidak mau menghitungnya. Betul tak? Betul. Tatkala kita melakukan maksiatan satu hari satu malam, kita berpikir kepada Allah, Abdul dzikri fa'lamu annahu qaul la ilaha illallah. Belum tentu kita untuk menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yakni hijab tertutup oleh kita semua, karena kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menutupkan hijab, dengan kita yang menutupkan hujat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena asbab dan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sallu ala nabi. Kita membacanya tadi selawat bukan saya yang memimpinnya. Maka waktu kita sallu ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu kita membaca jahar, maka jaharkanlah kalian semuanya. Maka di dalam kita mengatakan sir, maka sirkanlah kita pelan-pelan untuk membacanya. Waktu kita jahar, maka kita nyaringkan semuanya membacaan dari selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kenapa? Nurul al majlis, agar nur kita di majlis ini oleh Allah Subhanahu wa taala dinampakkan nurnya di majlis taklim ini, agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis mengatakan awwalun nas bi yaumil qiyamah, orang yang berhak nantinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di yaumil qiyamah nanti aksaru alaihi salatan, orang yang berbanyak selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti yang orang yang berhak yang masuk nanti surganya Allah Subhanahu wa taala, yang berdampingi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti semuanya orang-orang yang cinta selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nantinya tidak dibiarkan oleh Nabi Muhammad, yang bagi umat-umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumul qiyamah orang yang berhak dalam kehidupannya, maka orang yang cinta kepada Nabi Muhammad selalu mencintai kepada nabinya dengan kepada umatnya, nanti di surga Allah kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini apa yang kita baca dalam selawat, kita membaca ini surat Yasin, kita tawassul kepada ini orang-orang yang terdahulu yang telah meninggal, maka semuanya akan tersampainya semuanya. Kita berselawat dalam berkumpulan di majelis ini. Salah satunya
ada yang mustajab, salah satunya ada yang tidak mustajab. Kalau kita berkumpul, berkelompok bersama-sama, insya Allah semuanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari sini, apa yang kami ucapkan belum tentu kan bagi kami, yakni nasihat kami belum tentu juga kami memberikan kebenaran dalam kehidupan kami, sedang kami juga melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu melakukan kebaikan agar kebaikan kita menjadi modal untuk nanti di yaumul qiyamah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.